Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Ibu sayangi, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Ibu akan membahas bab 1, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu supaya kalian bisa mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Kemudian kalian pun nantinya akan bisa menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Selanjutnya kalian pun akan mengetahui dan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Selanjutnya, kalian pun akan bisa mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang lanjutan dari kelas 7 ya sayang ya. Baiklah, akan Ibu bahas selanjutnya. Pancasila sebagai dasar negara. Pada akhir sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Apa artinya? Artinya, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Apa itu fundamental? Fundamental adalah mendasar ya anak-anakku. Baiklah, Ibu lanjutkan. Pancasila sebagai dasar negara yang kedua artinya yaitu hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Kalian semua sudah hafal ya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa itu artinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Artinya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Apa itu artinya? Artinya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Jadi bangsa kita tidak mungkin sama dengan bangsa lain. Paham ya sayang? Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Artinya yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur yang merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Artinya apa itu? Artinya adalah Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal dan dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu maksudnya bagaimana? Baiklah, akan Ibu bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa.
Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia, ya, masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Selanjutnya yang keempat, dari arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yaitu pedoman untuk memecahkan masalah, ya, memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Atau bisa disebut juga dengan IPOLEK Swasbud Hankam, singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya yang kelima yaitu sarana pemersatu bangsa dan negara. Ya, kalian sudah paham ya sekarang ya arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bisa sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yaitu Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, ya, kita bisa melihat dari sila-sila Pancasila, ya. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Dilarang memaksakan kehendak, ya, dilarang memaksakan agama kepada orang lain, tidak boleh. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu supaya bisa mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika sudah tahu ya semuanya ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bisa Ibu tambahkan ya. Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, sayang. Seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Ibu contohkan nilai-nilai Pancasila ya dalam lingkungan keluarga. Contohnya kalian bisa berbakti kepada kedua orang tua, ya, tidak membantah orang tua, menuruti aturan yang diterapkan oleh orang tua, ya. Kalian bisa saling menyayangi dengan orang tua ataupun kakak adik, terus saling menghormati sesama keluarga, saling membantu sesama anggota keluarga, dan semuanya bisa bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, contohnya di lingkungan sekolah ya, kalian bisa menghormati teman yang berbeda agama, misalnya Simpson, agamanya Kristen, terus Raya misalnya agamanya Islam, si Budi agamanya Hindu, ya. Itu harus saling menghormati, tidak boleh mencela satu sama lain. Selanjutnya, menjalankan perintah agama masing-masing. Kalau dalam agama Islam bisa disebut dengan
amaluna amalukum, amalmu buatmu, amalku buatku. Lakum dinukum waliyadin, agamaku. Agamaku, agamaku, agamamu, agama kamu masing-masing aja ya. Selanjutnya melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Ketika dikasih tugas sama guru, kalian harus bisa melaksanakannya dengan baik. Jangan ditunda-tunda ya, apalagi meminta bantuan orang lain. Misalnya kalian malas mau tidur aja, minta bantuan kakak aja untuk menyelesaikan PR kalian, nggak boleh seperti itu ya. Selanjutnya, menolong teman yang kesulitan belajar. Ibu contohkan ketika ada teman kalian yang tidak mempunyai HP, ya, orang tuanya pun tidak mempunyai HP, nggak apa-apa, kalian bisa bekerja, belajar bersama-sama, ya, kerja kelompok kalau disuruh sama guru, mengerjakan tugasnya bersama-sama itu tidak apa-apa. Atau kalian meminjamkan handphone kalian, nah itu menolong teman yang kesulitan belajar. Selanjutnya contoh lain adalah menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Jangan pakai emosi ya, tapi harus diselesaikan dengan musyawarah. Selanjutnya contoh lain nilai-nilai Pancasila dalam sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Kemudian dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis, harus adil ya, tidak berat sebelah. Kemudian mendorong sikap kekeluargaan, ya. Kemudian mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Di sini Ibu kasih gambar, ya. Ini masyarakat di lingkungan masyarakat sedang kerja bakti. Orang kerja bakti tidak mungkin mereka itu beda pendapat, pasti satu pendapat. Ayo kita bersihkan lingkungan, bersihkan selokan. Sama-sama mereka membersihkan selokan. Sama-sama mereka membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka ya. Paham ya? Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya memberi bantuan kepada korban bencana alam, ataupun ketika tetangga kita ada yang terkena sakit ya, sakit COVID yang lagi hot saat ini, yang lagi beritanya lagi di mana-mana COVID ya. Ketika ada tetangga kita yang kena COVID, kalian kalau punya makanan silahkan kalian kasih ke tetangganya ya. Jangan pelit, kalian pun nanti ketika kalian kesusahan, siapa yang membantu? Pasti tetangga ya. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau kalian di kelas kalian ada orang Papua, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Padang ya, ada orang Kalimantan, itu bahasanya yang berbeda-beda. Kalau kalian memakai bahasa yang berbeda, itu tidak akan mengerti apa yang dibicarakan sama temannya. Tetapi karena kita punya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Selanjutnya menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, jangan dilanggar ya. Selanjutnya menjaga fasilitas umum. Ketika kalian pergi ke mall misalnya, di mall itu banyak sekali ya Ibu lihat ada beberapa mall yang toiletnya dicoret-coret. Entahlah sama siapa, tapi berarti itu mereka tidak bisa menjaga fasilitas umum ya. Kalian jangan mengikuti seperti itu. Ataupun misalnya kalau sekarang sih tidak ada telepon umum di jalan-jalan ya. Kalau dulu ada fasilitas telepon umum, zaman kalian tidak ada ya, karena kalian semuanya sudah memakai handphone masing-masing. Kalau dulu ada telepon umum di pinggir jalan tuh suka ada telepon umum, nah itu yang harus dijaga.
Baiklah anak-anakku, demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi ke bahasan-bahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.